Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 301. Ya, sekarang bukan waktunya untuk cemas, pikirkan solusinya dulu. Kai Mingbo bangkit dan berkata, apakah kamu sudah mengetahui kemana perginya orang Tionghoa itu sekarang? Li Xingming bertanya. Yang paling dia takuti sekarang adalah Su Chen bergegas ke istana kepresidenan dengan marah. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Bahkan Teng pun tidak bisa menghentikannya, dan penjaga di istana kepresidenan tidak berguna. Menurut pengamatan kami, orang Tiongkok sepertinya sedang menuju pangkalan militer di dekat bandara kami. Apa? Pergi ke pangkalan militer? Kai Mingbo berteriak tak terkendali. Dia tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa Li Wenhe dapat dengan cepat mengerahkan pasukan untuk menyergap bandara adalah karena jaraknya yang dekat. Tapi pangkalan militer itu adalah pangkalan militer terpenting di Great Cold Republic mereka. Ada peralatan dan amunisi canggih yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jika dia pergi ke sana untuk membuat kekacauan, kerugiannya akan sangat besar. Ya, menurut rekaman pengawasan, dia memang pergi ke sana. Yang mulia, jika ini masalahnya, maka kita hanya dapat melakukan satu dan dua hal. Hah? Kenapa kamu tidak melakukan satu dan dua hal saja sepanjang waktu? Tuanku Presiden, pikirkan saja. Kekuatan orang China itu jauh melampaui ekspektasi kita. Oleh karena itu, meskipun kita terus mengirim orang ke sana, itu tidak akan membantu. Sebaiknya kita memainkan pertandingan besar dengannya. Bertarung sampai mati. Li Xiangming berkata dengan sengit. Itulah maksudmu. Kita bisa belajar dari metode Jenderal Li Wenhe dan mengevakuasi semua jenderal penting dari pangkalan militer, hanya menyisakan beberapa umpan di dalam, untuk memikat orang tersebut agar mengambil umpan, dan kemudian meledakkan persenjataan di dalam, sehingga kita dapat meledakkannya. Sampai mati. Mendengar ini, Kai Mingbo tampak malu dan akhirnya berkata, itu adalah pangkalan militer terbesar di Great Cold Republic kita. Jika semua senjata di dalamnya dijumlahkan, biayanya setidaknya 1 triliun, dan itu akan digunakan untuk menghadapi Tiongkok yang lebih rendah. Berurusan dengan sarang tikus mondok. Sebagai presiden suatu negara, Tsai Ming-bak harus mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang yang komprehensif dan tidak boleh sembarangan. Pak, sekarang bukan lagi waktunya memikirkan hal ini. Jika kita tidak segera memutuskan hubungan, kerugian kita akan semakin besar. Setelah berbicara, Li Xiangming berkata lagi. Tuan, satu hal, tolong jangan lupa. Kehilangan uang sama sekali tidak dianggap kerugian. Selama orang bernama Su Chen meninggal, kita bisa mendapatkannya kembali dari Huaxia, jadi kita tidak perlu melakukannya. Sangat khawatir. Setelah mendengar saran Li Xiangming, Kai Mingbo berpikir keras. Katanya, kalau memang begitu, sebenarnya tidak perlu terlalu memikirkan uang. Bagaimanapun, mereka semua dapat diambil kembali dari Tiongkok, tetapi ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Artinya, jika semua amunisi di pangkalan militer diledakkan, niscaya China akan diledakkan. Dalam hal ini, jika tidak ada bukti, apalagi yang bisa digunakan untuk mengancam China. Setelah mengungkapkan pikirannya, Li Xiangming tertawa dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya sudah memikirkan caranya. Secara umum, bagi orang-orang di level itu, tubuh mereka sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun pangkalan militer meledak, dia tidak akan terpengaruh. Titik. Mungkin tidak ada tulang yang tersisa, tetapi harus ada sisa tubuh. Ketika saatnya tiba, kita dapat menggunakan DNA untuk membuktikan bahwa dia orang Cina. Ini tidak akan mempengaruhi rencana kita. Setelah berbicara, Li Xiangming berhenti dan melanjutkan. Lebih jauh lagi, setidaknya, bahkan jika dia benar-benar dibom sampai mati, kita dapat menggunakan teknologi operasi plastik untuk menangkap kambing hitam manapun di Tiongkok dan membuat mereka terlihat persis sama menurut gambar dari kamera pengintai. Masih bisa digunakan untuk memeras Tiongkok. Kai Mingbo tampak sangat gembira saat mendengar rencana Li Xiangming. Meskipun orang ini terlihat sedikit celaka, metode yang dia buat cukup bagus. Dia sungguh jenius. Oke, saya setuju dengan rencana Anda dan saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Mengemudi di dalam mobil, Su Chen berangkat dari bandara, mengikuti peta yang dikirim oleh tentara salib. Bersiaplah untuk pergi ke pangkalan militer terbesar di kerajaan Han, pangkalan militer Daegu. Ketika Su Chen tiba di sini, dia menemukan bahwa tempat itu dipenuhi dengan pemandangan yang dingin dan khusyuk, seolah dia sedang menunggu seseorang datang. Di luar pangkalan militer, ketika para prajurit yang menjaga melihat sebuah mobil melaju menuju ke sini, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Biasanya orang yang datang ke sini mengendarai kendaraan bermerek militer, dan baru kali ini saya melihat ada yang mengendarai mobil pribadi. Dalam rencana Kai Mingbo dan Li Xiangming, mereka hanya melaporkan berita tersebut kepada jenderal tingkat menengah dan senior di pangkalan. Meski hanya sandiwara, namun harus lebih realistis. Jika semua orang di sini dievakuasi, pasti akan menarik perhatian pihak lain. Jika demikian, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya.
Prajurit udang dan jenderal kepiting yang tersisa dijadikan korban, dan mereka masih belum mengetahui kebenarannya. Menurutku, mereka mungkin mata-mata yang dikirim oleh negara lain. Mengintai. Benar. Prajurit itu menjawab dengan singkat. Karena pangkalan militer tidak dapat ditemukan sama sekali di peta, jadi selain orang-orang kami, siapapun yang dapat menemukan pangkalan militer Daegu kami pada dasarnya dapat dinilai sebagai mata-mata. Jadi begitu. Kamu pemula, belajarlah dariku di masa depan. Ini semua adalah pengalaman. Saya tahu, saya tahu. Buruan ambil senjatanya, saatnya kita berkontribusi. Pelayanan yang berjasa. Prajurit lain bertanya dengan curiga. Dasar bodoh, bukankah kamu baru saja melihat bahwa semua pemimpin tingkat menengah dan tinggi di pangkalan kita telah pergi ke pertemuan militer, dan hanya satu mayor yang tersisa di sini. Setelah beberapa saat, selama kita menaklukkan mata-mata itu, kami dapat mengambil sebagian besar pujian, dan tidak ada yang akan bersaing dengan kami. Sial, kamu benar, ayo kita lakukan dengan cepat. Setelah mendiskusikan tindakan penanggulangannya, mereka berdua sudah mengambil senjata dan membuat rencana. Jika ada orang di dalam mobil yang melakukan sesuatu yang tidak pantas, mereka akan ditembak mati. Mengemudi mobil, Su Chen tiba di pintu masuk pangkalan militer. Setelah keluar dari mobil, dia melihat kedua tentara yang menjaga pintu dan berkata dengan tenang. Lolos. Mendengar perkataan Su Chen, kedua tentara itu saling memandang dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Jika ada orang Tionghoa yang berani datang ke sini, maka mata-mata itu pasti sudah kabur. Apakah kamu mata-mata dari Tiongkok? Jika kamu tidak ingin mati, menyerah saja dan ditangkap, kalau tidak kami akan tembak. Kasual. Setelah mengatakan itu, Su Chen tidak terlalu peduli, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan langsung masuk. Bab 302. Melihat Su Chen berjalan masuk dengan sembarangan, kedua tentara itu saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Anak ini tidak nyaman bermain trik. Secara logika, dia seharusnya menjelaskan turis macam apa dia di sini, dan kemudian dia akan terus menjelaskan dengan banyak omong kosong. Tapi saya tidak menyangka anak ini akan begitu berani dan ingin langsung masuk. Apa yang diminta mata-mata itu untuk dilakukannya menyegarkan dan gratis. Orang-orang Tiongkok, kami memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu tetap terobsesi, kami akan menembakmu. Su Chen masuk ke dalam tanpa mengangkat kepala atau matanya, dan berkata dengan tenang. Kasual. Tidak, itu hanya membuang-buang uang. Orang sakit dari Asia Timur berani datang ke pangkalan militer kita untuk menimbulkan masalah. Dia benar-benar tidak ingin hidup atau mati. Setelah mengatakan itu, kedua tentara itu membuka pengaman pada saat yang sama dan menuangkan semua peluru di senjata mereka ke arah Su Chen. Bang bang bang. Serangkaian lusinan ular menyala ditembakkan ke arah Su Chen. Namun, saat kedua tentara itu hendak merayakannya, detik berikutnya mereka melihat pemandangan yang membuat mereka ngeri. Karena kedua peluru itu mengenai dia seperti mengenai pelat baja. Terdengar suara dentingan, lalu kotak selongsong peluru jatuh ke tanah, masih mengeluarkan asap tipis. Ah, apa-apaan? Melihat Su Chen memblokir peluru dengan tubuhnya, kedua prajurit itu tidak terlalu peduli. Mereka menjatuhkan senjata di tangan mereka dan melarikan diri. Aku sudah di sini, jadi jangan lari. Setelah mengatakan itu, dua pancaran energi hitam menyembur keluar, menghantam mereka berdua, dan meledak, membunuh mereka. Mendengar suara tembakan dari pintu masuk pangkalan, alarm di dalam pangkalan militer langsung berbunyi. Setelah itu, ratusan penjaga dengan senjata dan amunisi terlihat bergegas dari segala arah, membidik kepala Su Chen. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke pangkalan militer Daegu kami untuk menimbulkan masalah. Nama pembicaranya adalah An Zayong, seorang mayor yang bertanggung jawab atas logistik di dalam pangkalan militer. Meski jabatan resminya tidak kecil, ia adalah King Sui Yamen yang asli. Ia hanya bisa mendapatkan sedikit pengeluaran militer, namun tidak ada manfaat yang besar. Secara umum, pangkalan militer tingkat ini dijaga oleh jenderal setingkat mayor jenderal. Tapi sekarang, para pemimpin senior negara Han telah meninggalkan tempat ini, dan mereka adalah korban yang tidak diketahui. Tidak masalah siapa aku. Aku tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, jadi aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya dan kemudian menghilang dari hadapanku. Su Chen berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, An Zayong mengerutkan kening dan berkata, Orang Huaxia, saya telah berada di pangkalan militer Daegu selama lebih dari 10 tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat seseorang masuk ke sini sendirian. Anda pasti datang dengan tujuan kematian. Ketika dia berbicara lagi, diam-diam An Zayong merasa sedikit bahagia di hatinya. Karena sebelumnya para petinggi militer sudah mengeluarkan pemberitahuan yang meminta seluruh pimpinan tingkat menengah dan tinggi untuk kembali rapat, makanya dia tetap di sini. Awalnya saya sedikit enggan, mengira saya tidak dianggap serius, namun saya tidak menyangka ini adalah kesempatan besar bagi saya. Jika Anda bisa menyingkirkan orang ini, maka Anda akan menjadi kontributor besar bagi pertahanan seluruh pangkalan militer. Setelah itu, jika dia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, tidak akan ada jalan keluar. 3 detik telah berlalu. Karena kamu tidak mau pergi, aku akan mengambil tindakan. Apakah kamu ingin aku menyentuhmu? Saya seorang mayor di pangkalan militer Daegu.
Saya adalah elit di antara para elit. Saya memiliki elit tempur yang kaya. Saya telah memimpin pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Di depan saya, orang-orang seperti Anda. Puff. Sebelum An Zayong selesai membual, udara hitam meledak di dadanya. Berbaring lurus di tanah, mati total. Para prajurit yang berdiri di samping tercengang. Saya telah bersama An Zayong cukup lama, dan saya tahu dia suka menyombongkan diri. Tapi tidak etis bagimu melakukan ini. Setidaknya Anda bisa mendengarkan seseorang membual tentang betapa hebatnya Anda. Kami tidak siap sama sekali. Saudaraku, orang Tionghoa ini menggunakan ilmu sihir untuk membunuh Mayor An. Kita tidak bisa mempertahankannya. Demi kehormatan Great Cold Republic, kita harus membunuhnya meskipun dia mati, sehingga dia bisa melihat sisi heroik prajurit dingin kita. Bagus. Setelah mengatakan itu, lebih dari 100 tentara Han berkumpul di luar dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Jangan beri Su Chen kesempatan apapun. Namun, ketika mereka menembakkan peluru, mereka menemukan Su Chen telah menghilang. Kebaikan. Kemana orang itu pergi? Kenapa dia hilang? Para prajurit dari kerajaan Han melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan Su Chen, dan panik. Berhentilah mencarinya, itu ada di belakangmu. Mendengar suara Su Chen, para prajurit kerajaan Han tiba-tiba menoleh ke belakang, dan terkejut saat mengetahui bahwa orang Cina sialan itu sebenarnya ada di samping mereka. Ya, ganti majalahnya dan tembak. Bang bang bang. Serangkaian peluru lainnya menyembur, memercikkan genangan debu ke tanah. Kali ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen tidak menghilang di tempat, tetapi bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu cepat? Kamu bahkan bisa menghindari peluru. Melihat tindakan Su Chen yang hanya meninggalkan bayangan, lebih dari 100 tentara Han ketakutan setengah mati. Menjatuhkan senjata dan melarikan diri tidak menunjukkan rasa hormat terhadap apa yang disebut kehormatan militer. Melihat para prajurit melarikan diri, Su Chen tidak mau menjawab. Dia berjalan langsung ke gudang senjata di pangkalan. Namun, sebelum Su Chen mengambil beberapa langkah, dia mendengar radio di pangkalan militer berdering. Orang China, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat berani. Anda berani lari ke pangkalan militer Daegu kami sendirian. Bahkan saya, Kai Mingbo, mengagumi Anda. Mendengar suara di radio, Su Chen mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengingatnya. Kai Mingbo tampaknya adalah presiden negara dingin itu. Karena radio hanya mengirimkan suara dalam satu arah, Su Chen berdiri di sana dan mendengarkan dengan tenang. Orang China, meskipun saya belum tahu nama Anda, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Faktanya, kami sudah lama mengetahui bahwa Anda akan datang ke pangkalan militer Daegu kami, jadi kami telah mengirim semua orang ke dalam terlebih dahulu. Mundur, hanya menyisakan sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting untuk dikuburkan bersamamu, haha. Oh, ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak tahu seperti apa penguburan itu, jadi aku akan memberitahumu dengan enggan. Kai Mingbo berkata dengan sangat bangga. Kami telah memasang alat peledakan otomatis di gudang senjata. Selama saya menekan tombolnya, jiwa Anda akan terpesona, dan bahkan tulang Anda akan tertinggal. Haha. Bab 303. Sebelumnya, ketika para reporter ini menerima pemberitahuan tersebut, mereka hanya mendengar sedikit rumor dan tidak menyangka hal serius seperti itu akan terjadi. Jadi setelah mendengar beritanya, semua mata tertuju pada reporter Tiongkok dan Duta Besar Perang Dingin. Sekarang semua orang mengerti apa yang dimaksud Li Xiangming. Dia jelas-jelas mencoba menghukum Tiongkok. Bukti apa yang Anda miliki bahwa teroris itu berasal dari Tiongkok? Pembicaranya adalah seorang reporter wanita Tiongkok bernama Dong Yang. Dia berdiri dan berbicara dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau tanpa dasar apapun untuk hal semacam ini. Tidak ada bukti. Li Xiangming tersenyum dan berkata, apakah menurutmu kami akan bercanda tentang ini jika itu tidak berdasar? Sekarang tubuhnya ada di tangan kami. Ini adalah foto yang kami ambil, dan ada juga adegannya. Saya dapat menunjukkan videonya kepada Anda. Li Xiangming memberi isyarat kepada staf di tempat kejadian untuk membuka layar lebar di belakangnya, dan di dalamnya diperlihatkan video pengawasan tentang Su Chen, serta gambar mayatnya. Dilihat dari dua bukti tersebut, tidak ada keraguan bahwa terorisnya adalah Su Chen. Melihat bukti di tangan Li Xiangming, Dong Yang dan Duta Besar Li Zizhen saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka Li Xiangming bisa memberikan bukti seperti itu. Setelah itu, Li Zizhen membuat beberapa gerakan dengan mulutnya, dan Dong Yang juga memahaminya. Meskipun Anda telah memberikan bukti, saya sekarang sangat meragukan keaslian bukti tersebut. Bukti apa yang Anda miliki yang dapat membuktikan bahwa semua hal tersebut dilakukan oleh pria dalam video tersebut? Mendengar kata-kata Dong Yang, mata Li Xiangming menyipit. Sekarang buktinya sudah meyakinkan, mereka masih di sini untuk berdalih. Meski begitu, Li Xiangming tidak panik. Sebaliknya, dia bersandar di kursi, menatap Dong Yang dengan tatapan main-main dan berkata, aku tahu kamu tidak akan mengakuinya, jadi kami menyiapkan bukti lain. Setelah berbicara, Li Xiangming melirik staf di sekitarnya, dan kemudian konten di layar lebar diubah menjadi sesuatu yang lain. Li Xiangming berkata,
Apa yang ditampilkan di layar lebar sekarang adalah catatan masuk dan keluar. Teroris yang kami bunuh bernama Su Chen, dan kewarganegaraannya adalah milik Anda, Tiongkok. Setelah berbicara, Li Xiangming tertawa main-main dan berkata, saya tahu bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk mengakuinya hanya berdasarkan hal-hal ini, karena Tiongkok selalu menjadi negara yang tidak masuk akal, seperti Konfusius, Sun Wukong, dan Festival Perahu Naga. Hal-hal ini jelas berasal dari Republik Han besar kita. China, dan Anda tapi katanya, itu milik Anda dari China. Berdasarkan ini, saya juga sangat tidak berdaya, tapi jangan khawatir, saya punya persiapan lain untuk mencegah Anda melakukan ini, dan tujuannya adalah untuk membungkam Anda. Petik 2. Setelah berbicara, Li Xiangming mengendalikan layar lebar di belakangnya, menunjukkan video lain kepada orang-orang yang hadir, dan berkata, lokasi di gambar adalah Villa Zhongshan di Republik Dahan kita, dan penduduk di sini adalah Republik Dahan kita, calon pewaris Kamar Dagang Sila, Park Xianyu. Tapi kemarin, itu apakah orang itu bernama teroris bernama Su Chen datang ke sini untuk membunuh Park Xianyu? Sekarang buktinya meyakinkan, apalagi yang bisa Anda katakan. Melihat gambar di layar lebar, Dong Yang dan Li Zizhen tidak bisa berkata-kata. Sekarang buktinya sungguh meyakinkan. Meski yang ada hanya gambar Su Chen masuk dan keluar, namun suara dalam gambar tersebut dapat membuktikan dengan baik bahwa yang disebut teroris memang Su Chen. Faktanya, Li Xiangming sedikit terkejut mendapatkan bukti ini. Jika dia tidak mendengarkan orang dalam dari Kamar Dagang Sila, dia tidak akan tahu bahwa ada pengawasan di pintu Villa Zhongshan. Itu adalah pewaris masa depan Kamar Dagang Sila, dan kebanyakan orang tidak akan berani melakukan pengawasan di sana. Sekarang Li Xiangming memiliki bukti kuat, Dong Yang juga sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, Li Zizhen, yang duduk di sebelahnya, menarik lengan bajunya dan menyerahkan selembar kertas kecil berisi metode untuk menangani Li Xiangming yang tertulis di atasnya. Setelah melihat catatan itu, Dong Yang menegakkan tubuhnya. Tuan Li Xiangming, karena Anda terus mengatakan bahwa pria bernama Su Chen lah yang membunuh Park Xianyu dan juga menghancurkan bandara dan pangkalan militer Daegu Anda, maka saya ingin tahu bagaimana Anda menangkapnya. Setelah berbicara, Dong Yang berhenti dan melanjutkan. Sejauh yang saya tahu, pangkalan militer Daegu Anda memiliki kekuatan militer terbaik di kerajaan Han, tapi meski begitu, pangkalan itu bisa dihancurkan olehnya. Saya ragu bagaimana Anda menangkapnya. Sekarang, tujuan Dong Yang dan Li Zizhen sangat sederhana, yaitu mengacaukan situasi melalui metode ini. Jika Li Xiangming tidak dapat menemukan cara khusus untuk membunuh Su Chen, maka dapat dikatakan bahwa Su Chen belum mati dan orang di foto itu palsu. Dengan begitu, konferensi pers ini dicurigai palsu, dan baskom berisi air kotor ini bisa disiram kembali. Mendengar ini, Li Xiangming sedikit bingung. Dia tidak menyangka Dong Yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Li Xiangming tidak langsung menjawab, tetapi membisikkan beberapa patah kata kepada kepala staf Jiang Yinzheng, lalu berkata, reporter Tiongkok ini, apakah Anda mempertanyakan kekuatan militer Republik Dingin besar kita? Saya tidak mengatakan itu, tetapi jika Anda ingin memahaminya seperti ini, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Hehe. Li Xiangming mencibir, karena kamu ingin tahu bagaimana kami membunuh Su Chen, ayo hindari dan tunjukkan padamu. Kemudian, Jiang Yinzheng melirik pengawalnya, yang mengerti dan melarikan diri. Sekitar 10 menit kemudian, penjaga itu masuk dengan dua pria berseragam militer. Dan kedua orang itu membawa sebuah kotak besar di tangan mereka, dan kemudian meletakkannya di tengah-tengah tempat tersebut. Melihat kotak besar yang ditempatkan di tengah tempat tersebut, Li Xiangming tertawa dan berkata, reporter dari Tiongkok ini, izinkan saya memberitahu Anda sekarang apa yang kami gunakan untuk membunuhnya. Setelah berbicara, Li Xiangming memberi isyarat kepada kedua tentara itu untuk membuka kotak itu, dan kemudian senjata perak seperti meriam raksasa terlihat di depan semua orang. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda bahwa ini adalah senjata rahasia yang baru dikembangkan dari Great Cold Republic kita, meriam laser. Kita adalah senjata rahasia yang berhasil membunuh orang Cina sialan itu. Saat berbicara, ekspresi Li Xiangming sangat bangga. Reporter Tiongkok berpikir bahwa dia bisa membuat dirinya bingung dengan pertanyaan seperti itu, tetapi dia jelas tidak menyangka bahwa ini benar-benar memberi dirinya kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan militer negara Han yang kuat. Bab 304. Meriam laser. Setelah mendengar perkenalan Li Xiangming, semua reporter yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Li Xiangming. Sepertinya mereka tidak menyangka negara Han mereka diam-diam akan mengembangkan senjata sekuat itu. Melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, Li Xiangming dan Jiang Yinzheng tampak sangat bangga. Awalnya, orang-orang ini dipanggil ke sini untuk menekan Tiongkok. Tapi saya tidak menyangka akan ada tindakan tak terduga seperti itu. Pada hari kerja, Amerika Serikat dan negara-negara kepulauan mengandalkan kekuatan militer mereka sendiri untuk selalu memamerkan kekuatan mereka di depan diri mereka sendiri. Sekarang mengeluarkan benda ini mungkin akan membuat mereka takut. Li Xiangming tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi menikmati perasaan itu sekarang. Karena dia dan Jiang Yinzheng tahu bahwa meskipun senjata seperti meriam laser telah dikembangkan secara diam-diam selama bertahun-tahun, senjata tersebut tidak pernah berhasil. Tapi itu tidak masalah, itu cukup untuk menipu orang di depanmu.
Setelah kepanikan di tempat kejadian berangsur-angsur mereda, Li Xiangming berkata, "Karena ini adalah senjata yang kami kembangkan secara diam-diam, kami tidak dapat mengungkapkannya terlalu banyak, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa pada saat itu, teroris bernama Su Chen baru saja menangkap kami ketika perhatian kami sedang terganggu dan membiarkannya berhasil. Meriam laser, kami langsung menundukkannya. Mudah." Setelah berbicara, Li Xiangming berhenti dan melanjutkan. "Sekarang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun 10 atau 100 teroris ini datang lagi, kita masih dapat menggunakan meriam laser untuk membunuh mereka tanpa kesulitan apapun." Terjadi ledakan. Pintu tempat tersebut dibuka, mengejutkan semua orang di dalam. Seseorang benar-benar datang untuk membuat masalah pada pertemuan penting seperti itu, yang membuat Li Xiangming langsung mengerutkan kening dan mengumpat dengan marah. "Siapa yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Kamu adalah Su Chen." Di tengah perkataannya, Li Xiangming berteriak tak terkendali. "Ini seperti melihat hantu. Kamu, bukankah kamu terbunuh oleh bom itu? Bagaimana kamu bisa berada di sini?" Karena dia pernah melihat Su Chen di video, Li Xiangming tidak akan pernah melupakan wajah Su Chen. Su Chen memandang Li Xiangming dengan mata merawat anak-anak tunagrahita dan berkata, "Yang mana di matamu yang melihatku dibom sampai mati? Jika kamu ingin menggunakan sampah dari pangkalan militer Daegu untuk meledakkanku, kamu pasti sakit jiwa. Ternyata yang saya tahu hanyalah tongkat Hamuo ini agak bodoh. Sekarang sepertinya ini bukan sekedar bodoh, tapi sudah berkembang ke level SB." Para reporter yang hadir semuanya mengetahui sesuatu tentang Su Chen. Mereka tidak hanya membunuh ahli waris kamar dagang sila, tetapi mereka juga menghancurkan bandara ibu kota dan pangkalan militer Daegu. Teroris seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. "Li Xiangming, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia dibunuh oleh meriam lasermu? Kenapa dia masih berdiri di sini?" Reporter dari negara kepulauan yang rakus hidup dan takut mati mengumpat dengan marah. Saat ini, Li Xiangming sedang bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya sama sekali. Mungkinkah memberitahu mereka bahwa anak laki-laki bernama Su Chen ini memalsukan mayatnya? Tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya. "Jangan panik semuanya, ini salah paham, ini hanya salah paham." Saat ini, Li Xiangming dan Jiang Yinzheng tidak lagi tahu apa yang mereka bicarakan, mereka benar-benar tidak koheren. "Li Xiangming, aku tidak peduli apakah ini salah paham atau tidak. Apa kamu tidak punya meriam laser di tanganmu? Bunuh dia secepatnya. Kami tidak ingin bersama teroris seperti itu." Mendengar makian marah dari semua orang, Li Xiangming tidak tahu lagi harus berkata apa. "Bukan hanya kamu tidak ingin tinggal bersamanya, aku juga tidak mau. Sebenarnya meriam laser kami hanyalah produk cacat dan tidak berfungsi sama sekali. Kami baru saja membual tentang hal itu." Para wartawan yang hadir tercengang. "Aku tidak pernah menyangka orang-orang Han sialan ini berani menipuku. Persetan. Tunggu apa lagi? Cepat lari." Atas perintah tersebut, ratusan reporter dan staf yang hadir berlari menuju lorong seolah-olah nyawa mereka telah hilang. Ini adalah urusan negara Han sendiri, dan mereka tidak ingin terlibat. Melihat kekacauan di tempat tersebut, Li Xiangming dan Jiang Yinzheng tidak ingin tinggal di sini lagi dan melarikan diri, tetapi mereka didorong kembali oleh kerumunan. Sekarang, semua orang yang hadir membenci mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka berdua kabur begitu saja? Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua yang hadir melarikan diri. Li Xiangming dan Jiang Yinzheng langsung roboh ke tanah, menatap Su Chen dengan gemetar dan berkata, jangan bunuh kami juga mengikuti perintah. Aku terlalu malas untuk membunuh sampah sepertimu, tapi aku di sini, kamu tidak bisa membiarkanku pergi dengan sia-sia. Ya, agar orang besar seperti Anda datang kepada kami, tentu saja kami tidak bisa membiarkan Anda datang dengan sia-sia. Jika Anda menginginkan sesuatu, beritahu kami secara langsung. Selama kami memilikinya, kami dapat memberikannya kepada Anda. Li Xiangming berkata dengan gemetar. Pada titik ini, tidak ada yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Yang kuinginkan sangat sederhana. Tinggalkan kalian berdua dengan masing-masing satu kaki, dan aku akan membiarkan kalian hidup. Apa? Kamu sebenarnya menginginkan salah satu kaki kami? Li Xiangming dan Jiang Yinzheng langsung tercengang. Jika Anda menginginkan salah satu kaki Anda sendiri, bukankah itu akhir dari segalanya? Tidak ada pejabat penting di negara manapun yang timpang. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan, kehilangan salah satu kakimu atau mempertahankan hidupmu. 3. Setelah mengatakan itu, Su Chen mulai menghitung detik, tidak ingin membuang waktu untuk itu. 2. Tidak, jangan katakan itu. Bukankah kamu hanya menginginkan salah satu kaki kami? Kami akan memberikannya kepadamu. Setelah mengatakan itu, Li Xiangming dan Jiang Yinzheng mematahkan salah satu kaki mereka tanpa ragu-ragu. Saya kira Anda masuk akal. Setelah berurusan dengan Li Xiangming dan Jiang Yinzheng, Su Chen juga berencana untuk pergi. Tapi sebelum pergi, saya melihat Dong Yang dan Li Zizhen di sudut lobi. Meskipun Su Chen tidak tahu siapa kedua orang itu, dia tahu bahwa mereka berasal dari Tiongkok.
Dan untuk bisa tampil di sini, harus ada orang dari Kementerian Luar Negeri China. Karena mereka tidak mengenal satu sama lain, Su Chen tidak membicarakan apapun dengan mereka. Sebelum pergi, dia hanya mengacungkan jempol sebagai tanda persahabatan. Tuan Su Chen, Anda ingin pergi kemana? Jika Anda ingin kembali ke Tiongkok, Kementerian Luar Negeri kami dapat mengirim seseorang untuk mengantar Anda kembali. Dong yang bertanya tanpa sadar. Su Chen tersenyum dan berkata, permainan baru saja dimulai. Saya belum cukup bermain. Saya belum bisa kembali. Lalu kemana kamu akan pergi? Pergi dan bersenang-senanglah dengan presiden mereka, Tsai Myung-bak. Bersambung.